Nah, itulah, dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk berlaku demikian, untuk empati kepada orang-orang yang, susah, orang-orang yang miskin. Sehingga Allah, memerintahkan kita untuk memberi kepada mereka harta kita sekedarnya, begitu. Adapun, contoh perilaku empati, yang pertama itu adalah peka terhadap perasaan orang lain. Jadi kita kalau peka terhadap perasaan orang lain, jangan sampai kita itu menyinggung, jangan sampai berkata kasar. Kita semua pasti pengen orang lain, berkata baik kepada kita kan, maka kita juga harus memposisikan diri kita seperti itu, harus berkata baik kepada orang lain. Begitu juga dengan membayangkan seandainya aku adalah dia. Nah, jadi kalau misalnya, Ananda semua ketemu sama orang miskin di jalanan gitu kan, orang pengemis gitu. Coba posisikan diri sebagai dia, dengan apanya, penampilannya yang lusuh begitu, dengan, apa namanya, dia tidak memiliki uang seperti itu kan, dia lapar begitu, sedangkan kita makan. Nah, coba posisikan, rasakan, eee, bahwasanya dia itu lapar gitu, sehingga hal itu akan bisa menimbulkan rasa empati kita kepada dia dan, eee, mendorong kita untuk memberikan atau membantu dia dengan bantuan ya walaupun sekedarnya saja begitu. Kemudian, contohnya misalnya seperti ini ya, eee, kita misalnya pengen gitu punya makan makanan yang udah lama kita idam-idamkan, makanan misalnya kayak KFC kan, atau di Solaria, terus kita bawa pulang, ketemu sama orang miskin di apa, pengemis di jalan gitu, dia nggak punya makanan sama sekali. Nah, di situ kita harus berlatih mengorbankan milik sendiri, karena kadang apa yang kita inginkan itu adalah apa yang dibutuhkan orang. Nah, coba, kapan-kapan gitu kalau beli makanan gitu kan, kasih sama orang lain gitu, bantu orang lain agar bisa merasakan makan. Karena kita kadang makan apa yang kita inginkan gitu, sedangkan orang yang dia butuhkan aja nggak dapat gitu. Jadi kalau misalnya ada makanan yang enak yang bisa dibagi, bolehlah berlatih mengorbankan milik sendiri dari sekarang. Yang selanjutnya yaitu membahagiakan orang lain, ya. Di sini, selain contoh-contoh di atas, ada lagi nggak, yang tahu contoh-contoh empati yang lain? Halo? Halo. Halo? Iya, ada lagi nggak tahu contoh empati yang lain selain 4 poin yang Ustazah sampaikan di atas? Siapa yang mau ngasih tahu? Mungkin ada contoh-contoh perilaku empati selain yang Ustazah sampaikan di atas tadi. Itu, bisa dilihat ya dari gambar ada seorang anak yang, apa itu, nemenin, bapak nyebrang jalan, bapak yang udah tua, ya termasuk juga anak yang memberi ya, juga membantu teman di kala sakit. Nah, itu adalah contoh-contoh perilaku empati yang, sangat diharapkan sekali untuk Ananda tiru begitu ya, untuk, Ananda juga seperti itu. Tapi Ustazah yakin Ananda semua sudah sering melakukan hal-hal yang seperti itu ya, sudah menerapkan perilaku empati. Selanjutnya itu, Ustazah akan menjelaskan tentang, pengertian hormat. Hormat berarti menghargai, takzim, dan khidmat kepada orang lain, baik orang tua, guru, sesama anggota keluarga. Dalam hubungan dengan orang tua, perilaku hormat ditujukan dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti merupakan kewajiban anak kepada orang tua. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya. Ya. Halo? Halo? Ustazah. Jadi, di sini ada dalil hormat kepada orang tua ya. Langsung saja Ustazah, sampaikan terjemahannya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, kemudian kamu tidak akan memenuhi
tidak akan memenuhi janji itu kecuali hanya sedikit, hanya sebagian. Sayang, tolong temanin Adek ke kamar. Ibu lagi ngajar. Iya. Halo, maaf ya. Ini Ya, ada adik-adik kecil ganggu. Ya, jadi Masya Allah. Ya, jadi masih di terjemahan tadi, Ustazah mau menjelaskan tentang terjemahan dari ayat tadi. Di sini Allah perintahkan kita untuk berbuat baik terlebih dahulu kepada orang tua yang pertama tadi kan, kemudian karib kerabat, lalu anak yatim, baik jauh ataupun dekat, kemudian orang miskin. Nah, jadi di sini Allah memberikan urutan kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Abang? Seperti kalau di sini tadi orang tua. Jadi Ananda semua harusnya kalau ingin berbuat baik terlebih dahulu kepada orang tua. Nah, setelah orang tua lalu kepada kerabat, tetangga dekat ya, kerabat dekat. Jadi jangan kita ini sering gini, sering salah. Kadang kita kalau punya harta lebih pernah nggak itu yang kita cari itu yang jauh, pengemis jauh-jauh begitu kan? Misalnya datengin apa namanya itu panti apa namanya ya? Panti-panti lah ya. Datengin panti jauh-jauh padahal kita di sekitar kita itu banyak tetangga yang lebih membutuhkan bantuan. Nah, jangan sampai terbalik. Harusnya diposisikan ya urutan tadi setelah kita berbuat baik kepada keluarga kita, saudara, orang tua. Nah, baru tetangga kita dulu yang kita bantu, baru orang jauh. Kalau ketemu misalnya jangan mencari-cari yang jauh, sedangkan yang dekat kita abaikan begitu. Abang, diam dulu, diam dulu. Nah, sedangkan yang dekat kita abaikan begitu kan. Nah, seringnya itu kebalik, makanya kadang sedekah yang kita berikan itu tidak jatuh di apa ya, tidak tepat gitu jatuhnya. Misalnya coba bayangin kalau kita mengayomi orang-orang terdekat kita dan orang lain mengayomi orang-orang terdekat mereka. Nah, itu kan pasti apa namanya kebaikan-kebaikan yang ada itu akan merata. Tapi kalau seandainya kita pergi jauh-jauh ke tempat orang lain, nah orang lain juga pergi ke tempat yang lain begitu. Nah itu nanti akan terjadi ketimpangan. Jadi perlu sekali diperhatikan urutan-urutan itu ya. Kemudian kepada anak yatim. Nah kalau anak yatim ini boleh ya mau jauh ataupun dekat. Nah lalu kepada orang-orang miskin. Nah yang pertama itu kalau kita punya uang lebih, rezeki lebih, usahakan dulu membantu keluarga kita. Nah, kalau misalnya keluarga kita sejahtera, baru kita ada kelebihan, lalu karib kerabat kita dulu yang kita perhatikan ya. Lalu anak-anak yatim dan orang-orang miskin, begitu ya. Kemudian perilaku menghormati orang tua yang masih hidup. Yang pertama memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Yang keempat, membahagiakan keduanya. Nah, jadi selagi orang tua kita hidup, kita harus menghormati mereka sedaya upaya dengan cara memperlakukan kedua orang tua kita dengan baik. Bahkan kalau bisa, Ananda semua harus bertekad untuk membahagiakan keduanya, ya. Nah, lalu selanjutnya perilaku menghormati orang tua yang sudah meninggal. Nah, mungkin di antara Ananda semua ada orang tuanya yang sudah berpulang kepada Allah ya. Jangan sedih, jangan berkecil hati karena memang uh, itu sudah takdir ya. Maksudnya itu kita semua nanti akan kembali kepada Allah jika masanya akan tiba. Jadi bagaimana cara kita menghormati orang tua yang sudah meninggal? Nah, di sini loh yang sudah meninggal saja kita dianjurkan, disuruh, disarankan untuk menghormati apabila yang masih hidup begitu ya. Jangan sampai meninggal dulu baru kita berbakti. Nah, jadi di sini bisa dibaca ya 1 sampai 4 mendoakan ampunan untuk kedua orang tua jika mereka muslim. Nah, jadi mendoakannya itu doanya mungkin Ananda semua sudah tahu ya. Rabbana
Ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Jadi kita meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka walaupun mereka sudah meninggal begitu ya. Dan ditempatkan pada tempat yang terbaik. Nah, di sini kan dalam doa itu dikatakan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Nah, di sini Allah jelas memerintahkan eee apa namanya, dalam doa ini jelas dikatakan sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Jadi, yang dimasukkan di dalam doa ini adalah hanya kasih sayang orang tua. Kalau seandainya mereka marah, kesal, pernah marah sama kita itu nggak masuk ya. Yang masuk cuma menyayangi kami. Jadi coba, Ananda semua mengingat-ingat kembalilah bagaimana besarnya kasih sayang orang tua Ananda kepada Ananda sejak kecil ya. Mungkin kalau kita ingat-ingat ya seperti ustazah yang pernah hamil begitu ya, selama 9 bulan, ustazah itu susah kali tidur tuh, susah tidur, makan nggak selera, setiap hari sakit begitu ya. Begitulah besarnya kasih sayang ibu kita kepada kita semua. Belum lagi setelah melahirkan, orang tua kita setiap hari harus, ya menyusui kita, kalau kita pipis dibersihkan, kalau kita buang air besar dibersihkan. Nah, itu aja kerja mereka. Eee, apa namanya itu, memberikan kita makan, membersihkan kotoran kita, menidurkan kita. Nah, besar sekali kan kasih sayang orang tua kita. Nah, itu yang harus kita apa, kita minta kepada Allah agar Allah membalas seperti itu, begitu. Allah membalas orang tua kita dengan balasan yang besar, yang setimpal dengan itu, begitu kan. Nah, mungkin kalau anak-anak ustazah di sini kalau disuruh membersihkan kotoran orang mau nggak? Halo? Enggak ya? Eee, nah, tapi itulah yang dilakukan oleh orang tua kita. Coba bayangkan betapa banyak kebaikan mereka begitu ya. Makanya dalam, eee, ayat itu diperintahkan kita berdoa untuk supaya Allah menyayangi orang tua kita sebagaimana mereka menyayangi kita sejak kecil begitu. Karena memang luar biasa sekali kasih sayangnya dan wajar kalau seandainya kasih sayang itu dibalas yang setimpal oleh Allah. Apalagi kita sebagai anak juga bisa membalasnya dengan balasan yang setimpal begitu ya. Nah, kalau di sini kan ditekankan itu menyayangi kami ya, bukan, sebagaimana mereka membesarkan kami, bukan ya. Kalau membesarkan mungkin masih ada apanya, mama marah-marah gitu ya, mama kesal, mama benci begitu. Tapi kalau di sini kan jelas dikatakan sebagaimana mereka menyayangi kami. Jadi yang kita doakan ini baik sekali. Makanya dianjurkan sekali bagi seorang anak untuk mendoakan orang tuanya dengan doa ini, supaya kasih sayang mereka yang mereka berikan kepada kita dibalas oleh Allah dengan kasih sayang yang sama ya. Bisalah bayangkan bagaimana Allah menyayangi orang tua yang sudah meninggal dengan kasih sayang yang sama ya. Ya mudah-mudahan dihadiahkan surga kebahagiaan sebagaimana yang diberikan orang tua kita sewaktu kecil. Begitu juga dengan poin yang ketiga, melaksanakan wasiatnya. Misalnya, dia pengen kita jadi apa gitu, jadi anak yang solehah ya sebelum meninggal ya. Ya usahakan jadilah anak yang soleh dan solehah. Dan pastinya biasanya kalau wasiat orang tua, apalagi orang tuanya itu soleh, biasanya wasiatnya akan yang baik, usaha menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua, kemudian menjaga nama baik mereka. Jadi, kalau misalnya kita udah meninggal orang tua, jadi anak yatim, jangan jadi apa, jangan jadi orang jahat gitu. Nah, kebanyakan yang dilihat yang ustazah lihat malah jadi apa dia, jadi nakal gitu, dengan alasan, "Saya nggak punya orang tua, nggak ada yang didik saya." Nah, nggak boleh gitu. Kalau kita sudah umurnya dewasa nanti, kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap diri kita sendiri. Maka ada atau tidak ada orang tua kita, kita harus berusaha menjadi orang yang baik. Nah, dengan menjadi orang yang baik, kita juga akan menjaga nama baik mereka. Ya, kalau menyambung dan melanjutkan silaturahmi ini biasanya apa, beberapa orang tua itu
Kadang dia punya teman, punya kerabat, misalnya teman-teman usaha bisnisnya begitu kan. Nah, itu dikunjungi, diingatkan kembali begitu kan, supaya, mereka masih ingat gitu kepada orang tua kita. Yang selanjutnya, dalil menghormati guru. Ya, lanjutkan slide-nya, sayang. Ini, diam-diam aja sepi suaranya ini, apa masih tidur atau lagi menyimak? Lagi nyimak, Zah. Nyimak ya. Ya, Masya Allah. Lagi Ustazah orangnya semangat ya, berapi-api. Ya, terima kasih. Ya, lanjutkan slide-nya. Ya. Baik, yang selanjutnya itu dalil menghormati guru. Dalil menghormati guru. Ya, dalil menghormati guru ya. Di sini Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmi darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwasannya Allah saja memuliakan guru loh. Allah saja meninggikan derajat guru. Maksudnya, ya Allah saja di sini dalam ayat ini memberi penghormatan yang besar kepada guru dengan meninggikan dia beberapa derajat. Nah, kan di sini dikatakan orang yang diberi ilmu pengetahuan, termasuklah dia itu guru kita, dosen kita, orang tua kita yang memiliki pengetahuan dan mengajarkannya kepada kita ya. Termasuk juga teman-teman kita mungkin yang memiliki ilmu-ilmu pengetahuan yang baik itu ilmu pengetahuan dunia dan akhirat. Nah, Allah di sini meninggikan derajat mereka beberapa derajat. Di sini saja Allah memberi penghormatan kepada guru. Nah, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menghormati guru kita? Nah, kalau kita tidak hormat pada guru kita, berarti kita adalah orang yang sombong. Sombong melebihi Tuhan. Karena Allah saja memberi penghormatan, nah kenapa kita tidak? Kan gitu ya. Nah, bagaimana sih contoh perilaku menghormati guru? Ya, boleh ditukar slide-nya. Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Nah, jadi kalau ketemu sama guru kita, misalnya nanti Ananda semua sudah lulus sekolah, sudah pada kuliah, bahkan S1, S2, S3, bahkan sudah bekerja, jadi pejabat, jadi presiden, ya bisa jadi ya di antara Ananda semua beruntung begitu nasibnya. Kalau ketemu sama guru kita itu, misalnya ketemu sama Ustazah Jannah besok, atau ketemu sama Ustadz Muklis, jangan buang muka, jangan kayak gitu ya. Ditegur, Assalamualaikum Ustazah, Ustadz, bagaimana kabarnya? Seperti itu. Kalau bisa kita berkunjunglah ke rumah ustazah-ustazah kita. Karena bagaimana ya? Kadang kita kalau maupun sombong kita itu nggak apa juga, nggak ada juga gunanya begitu. Karena misalnya kita udah jadi dosen, udah jadi profesor kan, kita setinggi itu juga nggak lepas gitu dari jasa-jasa guru kita yang walaupun mungkin guru kita itu tamat cuma S1, S2 begitu. Nah, sekali kita menghormatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Nah, ini anak-anak ustazah tadi sudah ustazah tanya ya, lagi ngapa ini, lagi ngantuk, lagi tidur, lagi main HP. Jawabannya alhamdulillah sedang memperhatikan. Nah, itu contoh perilaku guru. Jadi kalau guru menjelaskan di dalam kelas, akanlah meladeni itu dengan sesopan mungkin. Anda boleh kita menjaga batas kesopanan dan guru kita lalu berada dalam kebaikan. Nah, mungkin itu saja ya materi yang bisa Ustazah sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga dengan materi yang sedikit ini
Ananda semua bisa mendapatkan hal lebih, ya, bisa mendapatkan banyak hal dari apa yang Ustazah jelaskan ini. Nah, dari sini Ananda semua ada yang ingin bertanya dari penjelasan ini? Abang aja adik nah. Ajak ke kamar ya, sebentar ya. Halo. Halo. Halo, Zah. Ya, Halo, ada yang ingin bertanya? Enggak, Zah. Tuh kan seperti ini. Paham semua lah ya. Insya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Ya, tadi juga ada kebisingan-kebisingan ya dari adik-adik semua. Saya udah punya anak, nikah kuliah ini, jadi ya mohon dimaklumi ya. Ya, Zah. Ya, Zah. Ya, mungkin itu saja. Ustadz Muklis nggak masuk lagi kayaknya ya. Halo? Halo? Ini tunggu tuh. Ustaz. Ya, tadi Ustadznya bilang beliau mau rapat. Oke, yang mau bertanya, silakan. Yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Enggak, Ustaz. Paham ya? Paham, Ustaz. Insya Allah. Paham. Oke. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah Clara Sinta ya. Kita beri salam kepada beliau. Assalamualaikum, Zah. Assalamualaikum, Sama. Zah. Assalamualaikum, Zah. Assalamualaikum, Zah. Ya, Assalamualaikum, Zah. Assalamualaikum, Zah. Ya, terima kasih Ustazah. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih juga Pak Mulis. Iya, sama. Terima kasih Zaza Sinta, Clara Sinta sudah berbagi ilmu pada anak-anak ini ya, anak-anak SMP Elpitia. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Dan menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin. Amin. Ya, semoga usaha kita cepat dan lulus berhasil dengan baik. Amin. Amin. Ya, dan kita semua semoga sukses. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Ya, oke ya. Ini materi kita untuk ujian semester ya. KD 5, KD 6 ini besok lagi KD 7 ya. Untuk ujian semester, bahan ujian semester. Oleh karena itu, materi ini kalau antum simpan tadi materi ini bagus ya. Untuk bisa diulang-ulang ya. Tadi Ustadz lupa apa namanya nyimpannya. Jadi setengah Ustadz simpan, nanti bisa Ustadz share di YouTube ya. Sekali lagi Ya, Ustaz. kepada antum sudah hadir, Ustadz ucapkan terima kasih ya. Ya. Mudah-mudahan kita. Rekamannya ada, Zat? Hah? Enggak. Rekaman. Ada Ustaz rekam sedikit tadi tapi mati. Ya nanti Ustaz. Alhamdulillah. Nanti Ustaz kalau apa nanti Ustaz rekam lagi Anda lah baru ya. datang, Zat. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Ustaz izin dulu ya. Ya. Ya.
Ya, Salma juga izin ya. Terima kasih ya atas kesediaannya untuk mendengarkan. Makasih juga, Zah. Hmm.